Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Oke, ya bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, pada pagi hari ini kita melakukan pembelajaran seperti biasa ya. Nah, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ya bisa bermanfaat dan juga ilmu yang kita peroleh juga bermanfaat buat kita semua. Ya, untuk berdoa silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa dulu. Sebelum kita mulai, mari lagi berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi, ya Pak Misbah akan melakukan absensi kehadiran kalian semua. Ya. Oke. Mulai dari Alilo Jayanti, Anastasia, Andika Firman, Akidatul Iza, Ariska, Adit. Hari ini kita ke matematika perbandingan berbalik nilai ya. Jadi itu coba dicermati di depan ini. Nah, pada materi yang kita belajar hari ini tentang perbandingan berbalik nilai. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, untuk tujuan belajarnya yang pertama di sini, yang pertama ya. Dengan berbanding KBD yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep perbandingan berbalik nilai dengan tepat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan nilai perbandingan berbalik nilai dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai dengan tepat. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini, ya. Oke. Agar tujuan pembelajaran itu tercapai, maka seperti biasa, peserta di sini akan menggunakan metode PBL, ya. Ada langkah-langkahnya di sini. Yang pertama adalah orientasi masalah, ya. Nanti melakukan KBD, lalu membentuk kelompok, ya, yaitu membangun KBD, mendiskusikan, menganalisa dan menyelesaikan masalah, dan yang terakhir kalian melakukan apa? Presentasi kelompok. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu masih manfaat belajar materi perbandingan berbalik nilai ini. Satu, pemahaman konsep matematika, ya. Nah, yang pertama di situ perbandingan berbalik nilai membantu dalam memahami apa? Konsep dasar matematika seperti rasio, proporsi. Nah, ini merupakan dasar untuk memahami topik matematika yang lebih kompleks di tingkat yang lebih tinggi. Nah, seperti itu ya. Lalu kaitan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak, berguna dalam apa? Membandingkan harga barang, merencanakan perbandingan antara berbagai parameter dalam konteks yang berbeda di kehidupan sehari-hari. Oke. Ingat, nah, materi prasyarat kita yang pertama rasio ataupun perbandingan. Nah, lalu perbandingan senilai. Contohnya perbandingan senilai. Nah, coba dijelaskan itu. Apa perbandingan senilai? Perbandingan yang memiliki sifat besaran apabila salah satu bertambah. Apabila yang salah satu bertambah, maka Yang lainnya akan ikut besaran yang lainnya juga itu bertambah. Oke, tidak positif. Oh iya. Terus jangan bilang dan juga dengan pecahan itu yang masuk dalam budaya. Lalu yang kita pelajari hari ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, salah satu definisi yang dimana perbandingan berbalik nilai itu adalah karena berbalik nilai maka berbeda dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai tadi itu besaran satu bertambah, maka besaran yang lain juga ikut bertambah. Tapi kalau berbalik nilai, perbandingan yang satu besaran naik, maka satu besaran yang lain itu berkurang. Nah, karena perbandingan nilai itu sendiri ya anak-anak ya.
Oke, siap. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Silakan berdiri. Kita melakukan ice breaking. Yang kompak ya, yang kompak, yang semangat. Biar pelajaran hari ini tetap semangat. Oke, silakan. Lihat. PPK Aktivitas Nasionalis Mandiri Gotong royong integritas konfliktivitas berkelas kesehatan menyenangkan olahraga hebat mantap. Oke, terima kasih. Ingat, keren. Oke, memang keren ya. Oke, terus semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Maka kita lanjutkan. Nah, ini pemahaman bermakna. Nah, seperti tadi. Bagaimanakah hubungan antara perbandingan kecepatan dan perbandingan waktu tempuh? Nah, kalau di mana tadi? Di video tadi ya, yang setelah kalian lihat itu tentang apa? Tentang apa? Tentang apa kira-kira di situ? Tentang banyaknya ekor ayam dengan apa? Makanan. Seperti itu ya. Kalau semakin banyak ikannya, maka bagaimana kondisi pakan ternaknya? Kalau semakin banyak, semakin cepat habis. Ya, kalau makanannya itu buahnya, terus apa namanya? Piaraannya itu sedikit, maka makan ternaknya itu lebih cepat habis atau tidak? Tidak. Bagus. Oke ya. Nah, seperti itu. Material tentang apa? Perbandingan. Nah, di situ LKBD-nya menjelaskan tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Tulis nama kelompok kalian. Silakan. Maka jumlah pasang sepatu yang dihasilkan itu semakin sedikit atau semakin banyak? Banyak. Tabel itu merupakan contoh daripada perbandingan apa? Perbandingan senilai. Oke, tabel yang kedua. Ya, di situ tentang apa? Perbandingan berbalik nilai. Nah, di situ ya. Di pertemuan sebelumnya perbandingan senilai kemarin materinya ya itu dimulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Sekarang kita balik ya, yang melakukan presentasi sekarang adalah dari kelompok 7 dan lebih. Oke, silakan dari kelompok 7 perwakilannya siapa? Silakan maju. Ayo. Oke, silakan. Ya, silakan. Nah, sini. Oke, silakan. Ya, yang tabel saja dulu. Yang tabel. Oke, yang lainnya tolong diperhatikan. Temanmu dari kelompok 7 melakukan presentasi.
yang hanya tabel saja. Ya, tolong diperhatikan. Kalau ada perbedaan silakan. Oke, yuk silakan. Jika besaran semakin bertambah, maka jumlah yang dihasilkan semakin bertambah. Ya. Jika besaran semakin berkurang, maka jumlah yang dihasilkan semakin bertambah. Oke, sudah. Ya, jadi yang pertama dari kelompok 7 menyatakan bahwa dari tabel itu menyatakan kalau perbandingan senilai, jika besaran yang satunya bertambah, maka besaran yang lain juga bertambah. Ya, seperti itu. Kalau yang perbedaan yang berbalik nilai bagaimana? Tolong diulangi. Jika besaran semakin berkurang, Maka jumlah yang dihasilkan semakin bertambah. maka besaran ya jumlahnya itu dicoret nanti ya, maka besaran yang lain itu juga semakin bertambah ya. Jadi satunya berkurang, satunya bertambah, seperti itu. Oke, silakan kembali. Terima kasih, kita beri aplaus untuk dari kelompok 7. Untuk evaluasi kalian hari ini, kalian sudah melakukan pembelajaran dengan baik, kalian sudah mampu untuk memahami konsep, terus menentukan nilai perbandingan itu sendiri, ya, dan juga mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari LKPD kelompok yang sudah kalian kerjakan dan diskusikan, itu kesimpulannya yang pertama perbedaan, ya. Perbedaan, ada 3 perbedaan antara perbandingan senilai sama berbalik nilai itu. Yang pertama dari segi tabel yang sudah disajikan. Bagaimana di situ tabelnya? Tabel itu mengatakan bahwa semakin perbandingan senilai ya, semakin bertambah suatu besaran, maka besaran yang lain juga ikut bertambah. Itu untuk perbandingan bagus senilai. Tapi kalau perbandingan berbalik nilai, besaran yang satu bertambah, maka besaran yang lain pintar sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat grafiknya perbandingan senilai bagaimana? Garisnya turun. Kalau berbalik nilai, oke, lengkung yang berbelok seperti itu ya. Intinya berbeda, tidak lurus. Ya, itu perbedaan dari grafik. Yang ketiga, yang ketiga itu perbedaan dari segi persamaannya. Ya, kalau ada di informasi buku kalian itu menyatakan bahwa yang lebih mudah itu dinyatakan dengan bahwa perbandingan senilai itu dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan A dikalikan dengan X. Ya, itu kalau perbandingan berbalik nilai berarti Y sama dengan A per X. Seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal-soal tentang perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai. Kita masukkan ke persamaannya dan kita mengaitkan soal-soal keseharian. Kita tuangkan ke dalam persamaan perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Seperti itu anak-anak ya. Oke, sekarang coba diambil HP-nya ya, dari kelompok 1 dulu. Silahkan, dan kelompok 2 ambil HP-nya. Tes individu. Oke, silakan diambil HP-nya masing-masing. Oke, sambil saya mempersiapkan linknya ya. Oke, nah. Sekarang kalian ke grupnya, kalian isi refleksi pada pembelajaran hari ini. Silakan. Refleksinya ya, itu tidak kayak ini ya. Yuk silakan. Refleksi pada pembelajaran hari ini. Yuk silakan. Di grup ya, linknya ada di grup. Linknya ada di grup, silakan. Kita akan tinggal kirimkan. Silakan isi.
banyak 100% ya, menyatakan kalau pembelajaran hari ini menyenangkan. Nah, seperti itu. Oke, untuk refleksi kita hari ini nanti ada juga poin-poin yang lain ya yang harus kalian. Oke anak-anak. Nah, sambil mengerjakan itu kurang beberapa siswa ya yang belum ya. Oke, kita sambung juga. Untuk refleksi sudah kalian isi, salah satunya sudah kalian sebutkan tadi bahwa pembelajaran hari ini menyenangkan. Salah satunya adalah tentang apa? Kuis ataupun tes individu tadi ya? Ya. Oke, juga sangat menyenangkan. Terima kasih. Untuk pembelajaran yang selanjutnya, ya pertemuan berikutnya juga terkait dengan konsep perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Nanti di pertemuan selanjutnya, Pak Wisda akan berikan kuis ataupun tes-tes yang lain yang berkaitan dengan itu. Jadi tolong dipelajari di rumah. Terus untuk tugas nanti juga Pak Wisda akan kirimkan melalui kuisis juga melalui link di kuisis itu ya, akan Pak Wisda jadikan sebuah penugasan ataupun PR. Nanti pantau terus di grup kita, grup matematik kelas 7B. Nah, seperti itu. Nah, di akhir pembelajaran sebelum Pak Wisda akhiri, untuk berdoa silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, semuanya kita berdoa dulu ya. Kita akhiri, marilah kita berdoa. Doa mulai. Oke, terima kasih Pak Ketua Kelas. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mulai dari awal hingga akhir, semoga ilmu kita yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Begitu anak-anak ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa belajar, tetap tersenyum ya, seperti itu, karena senyuman itu akan mengubah segalanya. Ya, seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.